Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Suryadi dari kelas 1A9 Prodi Teknik Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis saya terhadap Undang-Undang ITE Jilid 2, terkhusus dalam pembatasan hak HAM, hak asasi manusia, dampak psikologis dan sosial. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Sebelum saya menjawab pertanyaan, baiknya saya menjelaskan pengertian dari Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah undang-undang yang mengatur segala hal terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik Indonesia. Secara sederhana, Undang-Undang ITE dapat diartikan sebagai peraturan main untuk aktivitas di dunia digital Indonesia. Jadi ketika kita punya Undang-Undang ITE itu berarti kita tuh bisa lebih sopan atau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Tidak untuk membawa gimana bisa dikatakan untuk supaya tidak terlalu melewati batas dalam menggunakan internet. Begitu. Itulah secara sederhana pengertian dari Undang-Undang ITE. Baiklah, saya akan menjawab atau membacakan dulu pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kita dapat menilai dampak psikologis dan sosial dari pembatasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, untuk menilai dampak psikologis dan sosial dari pembatasan kebebasan berpendapat online dapat dinilai dengan menggunakan berbagai metode. Baiklah, metode pertama yaitu metode melakukan kuesioner dan survei. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari individu tentang pengalaman mereka dalam pembatasan kebebasan berpendapat online. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner atau survei dapat mencakup hal-hal seperti pertanyaan seperti apakah Anda pernah merasa takut atau cemas untuk mengungkapkan pendapat Anda di media sosial, atau pertanyaan seperti apakah Anda pernah merasa ragu untuk membagikan informasi yang Anda yakini karena khawatir akan dihukum, atau pertanyaan apakah pembatasan kebebasan berpendapat online telah mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan orang lain di media sosial, atau yang lain-lain. Terus ada metode berikutnya, itu metode wawancara. Ini juga bisa untuk bagaimana kita menilai dampak tersebut, dampak psikologis dan sosial itu terjadi. Itu salah satunya dengan wawancara. Wawancara itu adalah metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman individu dengan pembatasan kebebasan berpendapat online. Wawancara dapat dilakukan dengan individu dari berbagai latar belakang, termasuk usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Terus ada cara berikutnya, yaitu cara melakukan analisis data media sosial. Metode ini dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana pembatasan kebebasan berpendapat online direpresentasikan di media sosial. Analisis ini dapat mencakup hal-hal seperti jenis konten yang dihapus oleh platform media sosial karena melanggar pembatasan kebebasan berpendapat online, atau reaksi pengguna media sosial terhadap konten yang dihapus, pengaruh pembatasan kebebasan berpendapat online pada percakapan publik di media sosial. Dan ada juga cara, yaitu melakukan penelitian eksperimental. Metode ini dapat digunakan untuk menguji dampak pembatasan kebebasan berpendapat online secara langsung. Penelitian eksperimental dapat dilakukan dengan membagi peserta ke dalam dua kelompok. Satu kelompok dihadapkan pada pembatasan kebebasan berpendapat online dan satu kelompok tidak. Perbedaan antara kedua kelompok kemudian dapat dianalisis untuk menentukan dampak pembatasan kebebasan berpendapat online. Berikut adalah beberapa dampak psikologis dan sosial yang dapat diamati dari pembatasan kebebasan berpendapat online. Pertama itu kehilangan rasa aman dan kebebasan.
Pembatasan kebebasan berpendapat online dapat membuat individu merasa tidak aman dan tidak bebas untuk mengekspresikan diri. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, stres, dan depresi. Kemudian penurunan partisipasi sosial. Pembatasan kebebasan berpendapat online dapat membuat individu enggan untuk berpartisipasi dalam percakapan publik di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat partisipasi sosial dan demokrasi. Kemudian adalah yang paling ditakutkan adalah peningkatan polarisasi. Pembatasan kebebasan berpendapat online dapat membuat individu lebih cenderung untuk terisolasi dalam kelompok pemikiran mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan polarisasi dan konflik sosial. Penilaian dampak psikologis dan sosial dari pembatasan kebebasan berpendapat online penting untuk dilakukan untuk memahami konsekuensi dari kebijakan ini. Penilaian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi kebebasan berpendapat online sekaligus mencegah dampak negatif yang merugikan individu dan masyarakat. Jadi secara garis besar, contoh dampak dari pembatasan berpendapat pada media sosial yaitu adalah kehilangan rasa aman dan kebebasan, penurunan partisipasi sosial, dan peningkatan polarisasi yang sudah saya jelaskan tadi. Bila saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, sejauh mana pembatasan yang diatur Undang-Undang ITE dalam keterbatasan hak asasi manusia? Sejauh mana pembatasan tersebut dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keamanan, dan sejauh mana itu dapat dianggap sebagai keterbatasan terhadap hak manusia, dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain jenis pembatasan yang diatur. Bagaimana pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pembatasan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks, dan pembatasan terhadap penyebaran ujaran kebencian atau diskriminasi. Pembatasan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks dapat lebih dimaklumi sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas, karena informasi yang menyesatkan atau hoaks dapat menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Namun, pembatasan terhadap penyebaran ujaran kebencian dan atau diskriminasi dapat lebih sulit dimaklumi sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas, karena pembatasan tersebut dapat menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apa cara pembatasan yang diterapkan? Pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu jalur hukum dan jalur administratif. Kalau jalur hukum itu akan diberi hukuman seperti ancaman pidana supaya mendapat mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks dan ujaran kebencian atau diskriminasi. Namun ada juga cara jalur administratif seperti dengan pemutusan akses akun media sosial. Ini dekat lebih mudah disalahgunakan, tapi itu salahnya dapat lebih mudah disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam pengkritik. Terus ada juga cara menggunakan proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi ya. Jangan sampai berbuat tidak adil dalam proses penegakan hukum. Hal ini berarti bahwa pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 hanya dapat diterapkan jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang jelas dan telah memenuhi proses hukum yang adil. Baiklah, ini adalah contoh daripada pembatasan yang diatur Undang-Undang ITE dalam pembatasan hak asasi manusia. Ini contoh dampaknya. Lihat, ini adalah orang-orang yang demo karena beberapa jurnalis atau mereka juga bisa disebut sebagai masyarakat yang dikriminalisasi akibat mengkritik pemerintah. Padahal sudah memakai data yang valid dan jelas, tapi tetap dikriminalisasi. Inilah contoh-contohnya mereka yang unjuk rasa supaya diberi keadilan dalam berpendapat. Baiklah, demikian analisis saya dan jawaban saya terhadap dua pertanyaan tentang Undang-Undang ITE Jilid 2 ini. Bila ada kata salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.